Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ferry 75JR Channel. Dan kali ini saya akan bertemu dengan putra legend MT Haryono, Bapak Rianto Nurhadi, yang beralamat di Jalan Prambanan nomor 8 Jakarta Pusat. Dan ini adalah rumah pahlawan revolusi legend MT Haryono yang merupakan saksi bisu sejarah. Dan disinilah legend MT Haryono gugur setelah ditembak oleh pasukan PKI. Nah, sekarang saya akan berbincang-bincang kepada putra dari Bapak legend MT Haryono yang bernama Bapak Rianto Nurhadi sebagai saksi hidup. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh memperkenalkan diri Pak dengan teman-teman semua yang nonton video ini? Jadi boleh. Baik. Saya sebentar saya buka masker. Iya, siap. Oke. Nama saya itu, nama kecil saya itu biasa dipanggil tuh Riri. Ya, tapi nama panjang saya itu adalah Rianto Nurhadi. Yeah. Saya itu putra ketiga dari Bapak almarhum MT Haryono. Iya. Ya, lalu ini kita kebetulan ada di rumah kediaman daripada Bapak MT Haryono. Ya Pak, boleh diceritakan mengenai Bapak MT Haryono dari masa kecil sampai sudah menjadi tentara Pak? Gini, masa kecil Bapak tuh juga belum. Oh gitu ya? Nah, tapi saya dari sekolahnya. Sekolahnya dulu itu adalah dia lahir di Jawa Timur ya. Iya. Dari Jawa Timur, kemudian dia tuh sekolah di Surabaya. Dia ambil waktu itu adalah kedokteran. Jadi tidak pernah terpikir dia itu masuk ke dalam dunia ketentaraan ya. Jadi kedokteran. Nah, sebelumnya dokter dulu ya Pak, dokter ya? Kedokteran. Nah, lalu kemudian ketika dia itu sudah masuk ke tingkat 4 atau berapa gitu, dia ke Jakarta, dia terbawa mungkin rasa ininya ya, apa namanya, kesadaran dia untuk berjuang untuk bangsa ini. Pada waktu itu kan masih suasana dijajah segala macam, dia bergabung di sini dengan teman-temannya di Jakarta ini. Akhirnya kemudian dia itu masuk ke dalam ketentaraan ini. Dia mulainya di peta segala macam, dan akhirnya itu bisa terpakai untuk sebagai pada waktu itu, karena dia itu menguasai 9 bahasa yang sangat aktif ya. Luar biasa ya Pak. Jadi ngomong apapun 9 bahasa itu betul-betul bisa jawabnya ya kayak kita ngomong sekarang ini gitu loh. Iya. Dan dia memang kenapa dia tuh selalu dapat nilai yang nomor 1 di sekolahnya dia. Ya, mau dia itu pandai orangnya. Beliau hebat. Dia pandai orangnya. Nah, lalu kemudian dia dipakai kebanyakan pada waktu itu untuk melakukan negosiasi dengan pihak Belanda. Ya, sama pemerintah Soekarno dulu ya? Soekarno dulu, ya betul ya. Karena keahliannya dia ya, dia juga pandai berdiplomasi, pandai juga dengan bahasanya. Nah, kemudian dia pernah juga dikirim sebagai sekretaris di namanya konferensi meja bundar di negeri Belanda pada waktu itu, KMB ya, di Den Haag. Nah, dialah yang kemudian itu bersama-sama dengan beberapa tokoh pada waktu itu untuk menghadiri acara di sana. Nah, kemudian dia juga sebagai penghubung pada waktu itu ya, masuk departemen penghubung yang kantornya itu dekat sini, Jalan Cilacap ya. Sekarang ada hotel tuh namanya Hotel Hermitage. Ya, Hermitage itu dulu ada satu gedung tua yang dipakai untuk kayak departemen perhubungan, menghubungi beberapa ini ya, apa namanya, pejuang segala macam. Nah, dia ditempatkan di sana. Nah, untuk pendidikan militernya, jadi itu sebetulnya zaman dulu itu kan pendidikan militer itu kan cuma peta apa segala macam, sekedarnya aja lah. Akhirnya terbentuklah satu angkatan perang pada waktu itu ya. Dan dia mulailah naik sebagai letkol, mayor, letkol dan seterusnya. Ya, sampai ketika dia pada usia 26 tahun, dia dipercaya untuk menjadi atase militer pertama. Atase militer pertama di negeri Belanda. Usianya pada waktu itu 26 tahun. Pemuda ya Pak? Ya, pemuda.
Di sana dia itu selama 4 tahun lah. Kemudian dia kembali ke Indonesia, lalu dia aktif di Angkatan Darat. Ya jenjang karirnya mulailah Menanjak. Ya akhirnya bisa menjadi BP3 Menpangan pada waktu itu. Yang di bawah Pak Ahmad Yani ya? Di bawah Pak Ahmad Yani. Nah dulu waktu kejadian G13 PKI, dulu Bapak umur berapa Pak? Dan waktu itu dalam kejadian apakah memang seperti yang ada di film Pak? Kalau kejadiannya itu persis apa yang ada di film. Persis sama gini. Kalau di film itu kan temponya kan sedikit ya. Iya. Hanya beberapa menit aja. Kalau di sini kejadiannya itu mungkin agak lebih panjang, karena barangkali kita merasakan kalau kita merasa itu ada dalam keadaan bahaya, 5 detik aja itu rasanya terlalu lama untuk kita kan? Iya betul. Iya kan? Karena ketakutan. Karena ketakutan, ya. Ketegangan yang kita alami pada waktu itu, yang kita tidak menyadari tiba-tiba seperti itu. Jadi peristiwanya itu memang seperti itu. Jadi mereka masuk ke depan, mereka masuk ke sini dulu di pintu ini. Oh ini pintu nih Pak? Ini pintu tuh, batas itu. Ini batas ini ya? Ini teras. Oh ini teras. Ini teras terbuka. Jadi rumah kita tuh sebetulnya nggak besar ya. Ya. Lalu di sini tempat kita makan pada waktu itu, tapi di atas teras tuh ada kayak awning ya, namanya apa ya? Ya, jadi supaya nggak kena hujan panas ya. Jadi pintunya di sini ya? Pintunya di sini. Kamar ayah saya yang sebelah kanan itu paling pojok. Lalu kamar tengah, kamar ini semua ada connecting door nih. Ada connecting door. Nah, mereka datang ke sini, ibu saya keluar, menerima mereka. Berarti dekat ya? Dekat sekali jaraknya ke kamar itu. Jadi kalau kita lihat emang dekat banget. Dekat banget ya. Ayah saya ke sana. Lalu sampai 2 kali ibu saya keluar. Kedua kalinya ibu saya bilang bahwa bapak belum menerima tamu. Ya, sudah datang kembali. Sudah datang kembali. Ya. Nah, rupanya begitu ibu saya mau balik diikutin. Karena itu nggak dikunci kan, kalau di nggak kunci. Jadi waktu ibu saya mau tutup ini, dia kan bawa senjata lengkap. Ya. Jadi ibu saya kayak tolong, tapi ibu saya cepet-cepet lari, dia masuk kamar langsung dikunci dari dalam. Nah, mereka posisinya banyak di depan situ tuh. Ini udah masuk nih. Udah masuk. Udah siap-siap semuanya ya. Udah masuk banyak. Banyak ya. Kurang lebihnya berapa orang Pak? Ini berapa? Jadi kalau yang datang pada waktu itu ada 2 truk bis ya, penuh. Ya. Berarti 20 orang. Ya lebih lah, lebih. Lebih. Yang masuk ke dalam rumah itu kurang lebih ada kali 15-an ya. 15-an. Lain jaga di luar. Yang lain jaga di luar, dikelilingin nih sama mereka. Ya. Nah, lalu kemudian mereka merusak pintu itu sama lembak kan? Iya. Sampai hancur. Yang pintu itu ya, pintu. Ya, pintu bapak. Lalu tapi anak-anak itu sama ibu diminta oleh bapak untuk segera berlindung. Berlindungnya itu disuruh ke kamar depan ini. Paling depan. Ada kamar lagi. Ada itu, ada 3 kan? Ada 3 kamar. Melalui connecting door kan, jadi kita semua berlindung, semua kumpul di sana kecuali ayah saya menghadapi mereka sendiri di sini. Nah, ayah saya karena nggak dipersenjatai dan nggak punya senjata, karena dia juga nggak pernah bawa senjata, karena dia juga bukan latar belakangnya sebagai tentara yang bagaimana ya. Ya dia latar belakangnya dokter. Dokter itu kan dari kemanusiaannya tinggi. Jadi kan dia selalu berpikir orang itu baik. Kenapa kalau kita itu sekarang jahat sama orang, maksudnya orang baik sama orang, maksudnya orang mau jahat sama kita, kan begitu kan? Iya. Sesimpel begitu. Jadi dia itu masuk tentara itu kan karena jiwanya dia terpanggil. Nah, karena dia nggak punya senjata, tapi dia punya insting juga sebagai tentara. Akhirnya dia itu berpikir ya barangkali saya juga belum bisa seperti dia. Dalam kondisi dia pasti mau dibunuh atau mau diculik, dia masih sempat-sempatnya bilang kepada istri dan anak-anaknya untuk berlindung. Ya,
Kalau kita barangkali dalam posisi seperti itu, kita ingin bersama-sama dengan anak kita sama istri saya. Iya ya Pak. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya, biasanya Tapi begitu. dia tahu resikonya kalau bersama-sama itu semuanya mati. Semuanya mati. Ya. Anak-anak masih kecil ya. Iya, jadi dia itu sekarang mengumpankan dirinya untuk melindungi keluarganya dengan cara seperti itu. Oh, luar biasa ya. Gitu. Tapi anak-anak semuanya udah bangun tuh Pak. Maksudnya, Oh, udah. Pasti ya. Jadi kita ditembakin juga dari samping itu kan ada jendela-jendela itu di balik kamar itu ada jendela dari luar. Oh, ditembakin juga Pak? Udah ditembakin semua dari situ gitu loh. Oh, jendela dari luar. Dari luar ditembakin juga? Dari luar ditembakin ke dalam kamar, karena kamar. Oh, dalam kamar. Nah, jadi kita waktu kita lari bersembunyi itu tidak di antara disingan peluru gitu ya Pak. Jadi kita tiarap waktu berangkat gitu sambil nangis-nangis. Nah, itu yang saya bilang kepada anak-anak saya, kalau mau jadi pahlawan harus seperti itu. Pertama adalah lindungi keluargamu gitu loh. Iya. Nomor satu, ya, jangan kita ngelindungin orang lain yang kita nggak kenal, tapi untuk keluarga kita ngelindungin. Iya, betul Pak. Gitu loh, itu nomor satu ada seperti itu. Baru kemudian kita ngelindungin yang lain-lainnya lah, termasuk negara segala macam ya. Tapi negara nomor satu, tapi ya keluarga juga nomor satu. Karena darah-daging kita. Karena ada. Berarti Pak MT Haryono juga pahlawan keluarga juga ya? Nah, Pak? itu yang kita bilang, Melindungi iya, juga ya, Mas? melindungi. Ya kita bayangin lah posisi kita dalam keadaan begitu, lalu kita masih sempat-sempatnya bilang sama anak istri kita untuk bersembunyi, biar aja saya sendiri. Iya. Gimana? Dan istri dan ibu saya juga berpikir kan anak 5 kan. Iya. Kalau dia sekarang berusaha, karena ada ibu-ibu yang manja gitu, istri yang manja, saya nggak mau dia sama bapak gitu. Ada kan? Saya takut kan begitu. Ada, iya. Iya nggak? Dia kan enggak, ibu saya. Dia bawa anak-anaknya 5 ya untuk sembunyi. Jadi Bapak di kamar jadi sendiri ya? Untuk Sendiri. ke ruang paling depan? Sendiri. Nah, di sanalah dia itu tertembak. Itu kenapa bisa tertembak Pak? Jadi mereka masuk situ kan terbuka. Ayah saya di belakang itu, di belakang lemari. Lemari ya? Sembunyi Sembunyi di belakang lemari. Jadi di dekat pintu itu ada lemari. Dia sembunyi di sini. Begitu tuh orang masuk, dia mau rebut senjatanya. Oh, mau rebut senjatanya. Mau rebut senjatanya, tapi ya udahlah. Lawannya banyak orang, akhirnya dia ditembak di situ. Karena mungkin merebut, jadi langsung ditembak sama temennya Iya. itu ya, teman pasukan Nah, Cakra ya? Cakra. Setelah itu prosesnya cepat kan. Kita teriak-teriak, kita kira kan maling, rampok. Iya. Yang kita tahu kan cuma itu. Iya. Nah, kita juga disuruh diam kan, nggak ditembakin lagi karena objek utamanya kan sudah kena ya. gitu. Jadi cuma menyeret aja, ya diseret dari kamar itu diseret terus Itu di sini ya? Ya, sini enggak lewat sini. Lewat sini? Lewat depan. Oh, lewat depan sana. Nah, jadi bukan masuk lewat samping karena masuknya. Oh, itu lewat samping. Nah, Keluar lewat depan. Lewat depan. Dulu nggak ada di bangunan-bangunan ini nggak ada, itu Nggak langsung ada. lapangan aja gitu loh. Oh gitu. Jadi mereka masuk lewat samping. Lewat samping, Keluar lewat depan. lewat depan. Hmm. Baru dia lempar ke truk itu jalan. Nah, sementara mereka itu menghabisi ayah saya, mereka merusak semuanya sini nih. Plafon, ditembak-tembakin lemari, semuanya membabi buta. Sebelum tertangkap, Bapak ditembakin dulu ya berarti? Jadi pada waktu mereka itu merusak pintu itu, mereka juga sambil nembakin sembarangan aja. Oh gitu. Sambil merusak itu, jadi mereka juga nembaki sembarangan ya? Iya. Seperti itu. Kenapa nggak ubinnya kalau nggak salah udah diganti ya Pak? Ubinya udah ganti, ya ubinya juga termasuk pecah-pecah pada waktu itu. Kenapa harus diganti Pak? Apa kalau seperti dulu kan masih sama? Merah. Gitu, ya? Mungkin Jadi, ada unsur trauma apa? Iya, antara lain begitu. Begitu Emang ya? ibu saya kemudian dia merubah warna yang lebih cerah. Oh gitu. Jadi nggak ada kesan seperti itu. Berarti dari kamar posisinya sudah tertembak itu dibawa ke luar itu diseret Pak? Nah, seret. Jadi kakinya yang ditarik. Wih, ini banget Kakinya ya. ditarik, badannya yang begini, jadi keseret gitu. Kakinya Bukan digendong Enggak diseret sampai depan, baru kemudian sampai depan itu digendong lalu dibuang ke dilempar gitu ya? tempat. Keji banget. Kan kalau orang tua saya itu, ayah saya itu adalah bukan jenderal yang di lapangan nih ikut
apa menembak-nembak atau dia nggak ada jenderal yang mama mikir atau apalah gitu loh. Tapi bukan beliau pernah perang juga Pak? Enggak juga sih kan. Enggak juga ya? Enggak ya? Enggak, dia lebih banyak di belakang meja dia. Di belakang meja. Dia mikirin mengenai apa perkembangan angkatan darat itu seperti apa. Dia pikir mengenai diplomatik. Kalau aja. pinter ya, beliau itu pinter banget Iya, sampai 9 bahasa iya, Pak. dia menguasai itu. Itu luar biasa itu. Kita aja 2 bahasa kan bisa juga. Iya. Jerman, Iya, semuanya. Belanda, Perancis, Inggris tentunya. Iya. Lalu bahasa Indonesia, lalu Jepang. Jepang bisa juga ya, Jepang. tulisan kanji kan ya. Apa itu saya nggak tahu itu. Luar biasa ya. Terus Pak, apa yang paling Bapak ingat dan sampai saat ini masih sangat terekam dalam pada peristiwa di waktu subuh tersebut Pak? Ya itu aja trauma lah. Trauma Ya, pasti. trauma ya pasti ya, karena apa namanya rumah kita itu kan hancur kan, porak-poranda. Lalu darah emang ada di mana-mana pada waktu itu ya. Lalu apa namanya suasananya gelap karena lampunya dimatikan oleh ayah saya pada waktu itu dari dalam kamarnya. Jadi semuanya gelap. Lalu ini banyak asap mesium. Oh iya Pak. Jadi asap semua. Saya ingat banget tuh. Karena oh iya sebenarnya. Kalau ditembak-tembak. Kan dalam ruangan mungkin ya. Kan dalam ruangan mungkin banyak gas pengumpul ya. Pengumpul. Nah itu Iya. membuat saya trauma. Baunya itu kan bau yang gak enak kan. Ciri khas ya baunya. Nah jadi memang kita itu suka. Apalagi saya suka kaget tuh kalau udah malam takbiran gitu ya, suka ada Oh iya. Asap. petasan gitu. Itu mesti terasa sih, tapi saya udah berusaha menghilangkan itu. Tapi saya bilang dari kecil anak-anak saya jangan sampai mereka main petasan gitu. Iya, petasan kan keluar asap ya. Keluar asap, baunya juga kayak gitu kan model-model. Mirip ya Pak, kayak petasan gitu ya. Itu gitu traumanya di sana. Terus sampai ibu itu bersihin sendiri ya Pak? Oh iya, jadi itu saya bilang, jadi gini, saya melihatnya sebagai anak ya, pada orang tua saya. Ayah saya adalah pahlawan keluarga. Iya. Ya dengan tadi terbukti dia melindungi anak-anak. Iya. Ibu saya itu ada sebagai pengganti ayah saya. Iya. Yang notabene itu adalah dia tidak punya pendidikan yang tinggi ya. Dia sebagai seorang wanita biasa, tapi dia bisa menghidupi 5 anak tanpa minta bantuan 1 sen pun dari pemerintah. Luar biasa. Ya, anaknya 5, ayah saya nggak punya apa-apa. Ya, yang punya itu cuma barang-barang peninggalan itu aja tuh, lemari kayak gitu segala macam. Tapi harta benda dia nggak punya. Oh. Hidupnya sederhana banget karena memang hidupnya itu memang betul-betul diutamakan untuk mengabdi kepada negara. Ya, jadi nggak ada pemikiran korupsi apa segala macam ya. Iya. Nah, jadi selama itu ibu saya itu mendidik kita dengan baik-baik. Dan itu juga ibu saya nggak pernah melihat ibu saya menangis. Walaupun ketika ayah saya meninggal. Nah, Oh iya, Pak. saya kembali ketika dia proses dia itu membersihkan darah suaminya. Ya kan? Jadi pada waktu itu mereka udah keluar pergi, yang pertama-tama keluar itu adalah ibu saya. Dia pergi ke kamarnya di situ ya. Kita masih semua berdiam, anak-anak itu masih di sana. Di situ dia mengambil ember, mengambil pel, kemudian dia membersihkan, kemudian dia masukin ke dalam ember darahnya itu, Iya. tanpa menangis. Tanpa menangis Pak. Tanpa menangis. Lalu kita anak-anak itu menyusul kan, kita ngeliatin aja, berlima ngeliatin aja. Dia tetap aja, dia bilang berdoa aja loh untuk papi gitu kan ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Padahal udah jelas itu darah kemana-mana pasti lo meninggal lah. Iya. Tapi dia tambah, dia bersihkan dari situ sampai ke depan itu. Ya kalau dulu kan kan sambil di lantai kan, Iya. jongkok. Luar biasa itu ya. Nah dari situ dia langsung menghubungi Pak Yani, tapi kemudian nggak ini, dia langsung pergi sendiri naik mobil. Dia nyetir sendiri pergi ke rumahnya Pak Yani, ke rumahnya Pak Prapto, ke rumahnya Pak Parman. Sama semuanya.
semuanya pada nggak ada. Nggak ada. Semuanya dekat sini semua Pak? Dekat. Dulu Pak R. Suprapto tinggalnya sebelah. Oh dekat ya Pak? Di sebelah rumah kita. Oh di sebelah. Nah, ini. Lalu dia pindah ke Jalan Besuki. Oh tapi yang setelah kejadian di Jalan Besuki. Gitu. Gitu. Dia sebelum kejadian udah di Jalan Besuki. Dan kejadiannya Jalan Besuki. Jalan Besuki itu. Nah di situ dia hebat kan, dia tidak memperlihatkan kelemahan dia sebagai seorang ibu depan anak-anaknya. Iya. Jadi anak-anak itu ikut abah. Tapi kalau seorang ibu tuh gerung-gerung langsung segulung-gulung gitu segala macam histeris, anak-anaknya juga tentu. Gimana kan? Iya. Jadi pengaruh ibu itu penting, pengaruh orang tua itu. Jadi dia memperlihatkan ketabahan dia, bahwa gue tabah nih, udah pokoknya tenang aja. Dan dia tidak pernah, kita nggak pernah dididik secara formal oleh ibu saya. Pokoknya yang terbaik untuk kamu, ya nggak sempat ada didik anak 5. Yang terbaik untuk kamu lakukan. Tugas saya mencari uang. Nah itulah dia mencari uang dengan cara yang macam-macam. Dia bisa jadi makelar, tiba-tiba dia bisa jadi buat orang bisa buat kue, tiba-tiba dia bisa menjadi orang bisa penata bunga-bunga anggrek. Kan saya kan hobi anggrek kan ya. Ya. Bisa macam-macam tiba-tiba untuk menghidupi kita semua. Lalu uang itu kemudian dia bangun pavilion kecil, disewa-sewain lah terus-terusan, berkembang lagi pavilion berikutnya, makanya banyak gedung-gedung ini adalah sejarah untuk kita. Karena dengan adanya kamar-kamar ini kita bisa survive. Disewa-sewain gitu ya Pak? Disewa-sewain pada orang asing. Nah sehingga ibu saya nggak pernah kita bantu dari pemerintah. Luar biasa ya. Kita pernah tawarin juga oleh pemerintah untuk saya nih waktu itu mau masuk ujian UI, saya fail, nggak lulus, nggak terima di UI. Karena saya nggak pernah bawa embel-embel nama, makanya kalau nama saya itu nggak pernah ada Haryono, nggak pernah Rianto, Nurhadi udah titik. Nggak ada orang tahu saya itu siapa gitu ya. Nah itu waktu sekolah itu fail gitu, saya datang ke ibu saya, tolong dong saya mau masuk banget nih UI nih, teman-teman saya masuk UI. Ibu saya bilangnya begini sama saya, kamu kenapa nggak bisa masuk? Iya karena saya susah gini pelajarannya susah gitu ya, kamu lulus. Emang kalau saya sekarang minta bantuan ke pemerintah, kamu masuk, kamu pikir kamu nggak mengorbankan seseorang yang punya hak di sana? Kan ada jatah kan, di UI itu sekian, misalnya ada 100 orang, yang diterima 100, saya nih nggak terima. Kemudian harus mengorbankan 1 orang ini. Kemudian karena saya ngomong bego, bodoh, saya nggak lulus nih. Ya ngapain katanya ibu saya. Jadi kamu masuk aja sekolah yang kamu pikir kamu mampu. Iya. Gitu. Luar biasa. Simpel kan? Simpel ya. Jadi dia nggak mau ambil orang lain. Dia nggak mau pakai fasilitas. Mungkin juga karena dia orangnya gini, bukannya sombong kan? Orangnya malu kali minta. Kan ada orang begitu malu. Saya malu ketemu sama Pak Presiden, orang besar gini. Itulah yang kemudian dipakai dalam ini hidupnya dia. Jadi kita nggak pernah ditawarin pernah masuk tentara. Sekarang coba anaknya siapa? Nemir, Panjaitan, tentara ya. Anaknya Sutoyo, tentara. Itu semua kan boleh masuk tentara. Saya juga bisa jadi tentara pada. Tapi kembali ibu saya bilang, kamu mampu kan jadi tentara? Apa kamu mau jadi tentara apa gimana? Kalau enggak ya udah nggak usah. Jadi pilihannya itu kembali pada kita. Dikasih pilihan lagi ya. Dikasih pilihan. Dia nggak pernah memarahin kita. Angka jelek kita sekolah macam nggak peduli deh, nggak marah. Tapi dia hanya kasih tahu, ini akan masa depan kamu ini kalau kamu begini, kamu akan susah hidup kamu harus susah hidup gitu. Ya kan, saya kan nggak punya apa-apa, kamu nggak bisa tergantung dari saya hidup kamu gitu. Iya. Jadi seperti gitu. Jadi ngajarinnya dengan marah-marah segala macam. Kita dibuat harus menyadari diri kita sendiri, harus punya kepribadian kita sendiri, harus bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Iya. Jadi bisa memilih ya. Nah, kalau itu dia. kita jelek ya kita nggak bisa hidup baik nantinya Pak. Dan
mendidik untuk berpikir berapa ya? Iya, mendidik berpikir. Sampai kalau masuk anak korbanin orang lain. Iya juga ya. Iya kan? Pikirannya. Kalau misalnya mungkin nggak diajak bicara, ya udah. Kalau misalnya kadang-kadang saya juga orang tua sih kadang-kadang ngeluding dulu nih. Ya udah nanti mau pikirin. Cuman maksudnya ibunya bapak ngomong gitu, jadi supaya anaknya tuh ikut berpikir juga. Ikut berpikir juga. Iya. Jadi jangan maunya ibunya begini, tapi anaknya nggak tahu kenapa ya. Kadang-kadang saya suka diem gitu tuh Pak. Ntar dulu coba saya pikir dulu. Jadi saya dapat pelajaran gitu. Jadi harus disampaikan juga. Jangan begini. Pelajaran juga tuh. Harus dijelasin. Harus dijelasin. Jadi kan bapak nempel sampai sekarang. Bapak nempel tuh ya. Benar juga ya. Gitu loh. Jadi memang dari kita semua anak-anak itu nggak ada yang hubungannya sama pemerintah, maupun kerja sama pemerintah nggak ada. Jadi ya semuanya ya wira swasta semua. Pak, dalam peristiwa itu apa yang membuat Bapak dan keluarga tabah dan kuat dalam menghadapinya, Pak? Ya kan kembali kan tergantung orang tua juga kan. Iya. Ibu saya. Kalau ibu saya tahu dia itu ditambah-tambahin. Misalnya sekarang tiba-tiba ditinggal suami, nggak punya apa-apa, anak 5. Kalau sekarang kita nangis terus, mengeluh terus, Nggak ada solusinya, Pak. nggak ada solusi. Anak-anak kan juga melihat. Iya. Jadi ibu sedih, jadi semangatnya juga akan hilang. Iya. Gitu loh. Jadi permisif. Jadi ibu saya gini, kan juga ikut gini, kalau hidup saya susah. Nah, ibu saya nggak begitu. Dia tuh depannya nggak pernah nangis, saya bilang itu. Dia nggak pernah dia kelihatan sedih. Ya, nah itu membuat kita juga jadi ikut tabah. Padahal dia pasti nangis kok. Mungkin sendirian dia pasti di kamar mandi. Tidak diperlihatkan ya. Tidak diperlihatkan sama sekali. Luar biasa. Itulah. Kemudian saya tuh sangat bangga sekali dengan ibu saya seperti itu. Jadi seorang ibu benar-benar mendidiknya dengan cara yang seperti itu gitu loh. Berarti bapak dua-duanya pahlawan Pak. Nah, itu keluarga kita gitu loh, keluarga kita. Iya. Orang tuanya dua-duanya ibu juga pahlawan keluarga. Iya. Almarhum bapak juga pahlawan juga. Jiwanya sama. Tertanam ya Pak jadinya. Iya. Pak boleh lihat nggak Pak kamarnya Pak? Jadi Silahkan. posisi waktu tertembaknya di mana mungkin Boleh, sama apa beda sedikit itu di film? Boleh. Boleh. Kita lihat ya Pak. Ya Pak Agus. Iya. Siap. Nah, mebelnya itu sedikit sekali. Ya nggak penuh. Bisa bermain Pak. Bisa buat main lari di sini sambil Berarti udah diganti pintunya ya Pak ya? Oh udah ganti. Aduh. Tempat tidurnya lama kan? Ya, saya terlupa. Kayaknya ada bekas-bekas. Saya itu kan berlindung di situ pada waktu itu. Posisi sini. Nah, Karena pintu di sini ya. jadi dulu ini nggak ada nih. Ini nggak ada nih. Ini aja nih. Lemari agak besar nih untuk lemari lama, lemari. Nggak tahu deh. Ya kan? Di sini dia masuk dia mau rebut. Nah, Ini pada masuk mau direbut ya Pak? mau rebut. Lalu ditembakin kan, jatuh di sini. Oh ini jatuh di sini. Di sini darahnya paling banyak di sini. Darahnya paling banyak di sini. Karena kalau di film di sini kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah di sini ya. Ya ini kan tempat tidur gitu. Oh sini tempat tidur nih. Tapi berarti kan sini ya. Iya. Sini dia. Jadi beliau berlindung di sini, di sini supaya tak terlihat kan Iya. gelap kan posisinya Pak. Gelap. Nah, begitu masuk dia merokok senjatanya, terus tembak. Jatuh. Nah, kita itu terbangun karena banyak tembakan dan juga kita tembakin dari situ. Di sini. Ah. Di sini tembak juga. Di atas ini jadi di atas tempat saya tidur gitu. Oh. Tembus berarti Pak ya? Tembus. Sini ngumpul di sini. Nah, di sini ini kakak saya sama kakak saya yang berdua sama kakak saya yang laki. Di sini ya Pak. Nah, tidurnya begini nih, dua tempat tidur. Gini. Oh di sini. Nah, sampai gini, Iya. gitu loh. Oh. Ya. Nah, kita ngumpet di sini di antara ini kan ada ini tempat ini nih. Antara tempat tidur dan tempat tidur lain nih. Semua diarah juga tempat tidur ini. Nah, lalu kemudian pada waktu udah
tambah-tambahkannya udah selesai gitu, kita ngumpul sini, kita teriak-teriak. Di sini Pak? Iya, kita teriak-teriak di sini. Jendela ya? Jendela, maling, rampok gitu kan. Pas udah keluar? Sini. Pas lagi kejadian? Pas mereka nyeret udah keluar. Udah nyeret keluar. Di sini kita dibentak sama mereka, suruh diam kan. Takut kita diam, nah kita gitu kan itu berapa? Gitu. Gitu loh. Jadi caranya kan lewat sini. Sini nih Pak? Iya. Situ ya Pak? Oh, bukan di situ ya, berarti di sini ya? Oh, jadi melewati sini kelihatan dong Pak? Iya kan? Tapi kita kan di sini itu kan gelap. Gitu. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan tadi itu, bahwa memang kita harus ambil hikmahnya ya. Iya Pak. Pertama, kita sebagai keluarga itu merasa kedua orang tua kita adalah sebagai pahlawan, ya, yang mungkin itu bisa diikuti juga dengan orang tua kita juga yang sama ya. Jadi yang lainnya, supaya mendidik anak itu juga benar-benar bukan selalu harus memanjakan, betul ya, dan sebagai kepala rumah tangga, khususnya ayah, itu harus bisa melindungi keluarganya dan anak-anaknya dengan baik. Ya, dengan demikian kita mengharapkan nanti generasi yang berikutnya juga akan melakukan hal yang sama, yang selalu melindungi orang lain juga. Gitu. Lalu ini adalah suatu pengalaman getir untuk kita semua. Ya, nggak semua mengalami seperti apa kita alami. Kehilangan orang tua kita, khususnya ayah, pada waktu kita itu pada umur-umur yang sangat belia, ya itu sangat berat. Lebih-lebih sifatnya mendadak. Orang tua saya bukan sakit meninggalnya, ya kan? Yang kita tahu kalau sakit ada prosesnya, kita udah siap-siap. Ini yang pada waktu kita lagi senang-senang dengan orang tua, bercengkrama, tiba-tiba hilang begitu dengan tanpa persiapan. Ya, ibu saya juga ada persiapan keuangan, persiapan daripada hatinya, ya, segala macamnya. Tapi dia harus siap menghadapi itu semua. Nah, itu juga demikian buat anak-anaknya. Anak-anaknya juga kalau tidak dididik dengan benar itu akhirnya akan susah. Nah, jadi sejarah ini harusnya juga bisa dilihat dan dimengerti oleh generasi berikutnya. Ya, belajarlah sejarah. Ya, karena dengan sejarah ini sebagai satu modal ya untuk kita semuanya untuk bisa memajukan negara kita. Ya. Nah, itu aja barangkali yang saya pikirkan ya. Dan kemudian rencananya juga nanti ini kediaman rumah ini kan sekarang sudah diambil oleh Pemda DKI. Yang rencananya akan dijadikan sebagai satu museum. Tapi di sini bukan jadi satu museum yang sifatnya menyeramkan, bukan museum yang sekali orang datang cuman bicara horor. Ya enggak. Justru tempat ini akan dipakai sebagai tempat untuk orang belajar mengenai apa itu sejarah G30 SPKI, kesaktian Pancasila segala macam. Jadi akan dipakai sebagai tempat untuk belajar bersama. Edukasi ya. Ya, edukasi. Bukan sekedar melihat peninggalan-peninggalan, habis itu udah enggak. Jadi tidak akan ada spot bahwa ini dulu Bapak Historis ini harus dikasih gimana gitu, enggak. Jadi akan dibuka. Ya rencananya begitu oleh pihak Pemda DKI. Mudah-mudahan ini akan terrealisasi. Mudah-mudahan, amin. Nah, karena ini kan baik juga untuk generasi berikutnya. Mereka bisa datang ke sini, mereka bisa membaca literatur, apa segala macam dan mereka bisa membahas banyak hal. Diskusi. Gitu loh. Biar mengenal sejarah ya Pak. Iya. Nah, ya jadi nggak orang nggak akan mencari-cari lah. Gitu. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak Pak. Dan semoga Bapak dan keluarga selalu dijaga kesehatannya. Amin. Panjang umur dan banyak rezeki ya Pak. Amin. Ya Pak. Amin ya. Gitu aja ya. Baik. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Mbak.